Halo Bapak Ibu dan saudara-saudari yang berbahagia, kembali bersama saya Sahari dalam channel Inspirasi Kehidupan. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan mengupas satu topik, yaitu cermin semesta. Apa sih cermin semesta itu? Saya akan memberikan satu analogi. Nanti setelah penjelasan ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari akan tahu apa yang dimaksud dengan cermin semesta. Jadi, setiap pagi atau setelah kita mandi, biasanya kita untuk mempercantik diri, kita akan menghadap cermin kaca di rumah. Dan saya yakin setiap rumah pasti mempunyai cermin. Karena dari cermin itu, kita bisa melihat fisik kita. Ada kelebihan, kekurangan, semua nampak. Jadi cermin itu adalah gambaran identik kita. Pada saat kita untuk sisir dan sebagainya, tiap pagi ataupun setiap sore setelah selesai mandi, kita pasti menghadap cermin. Nah, cermin kaca di rumah itu hanya bisa melihat tubuh kita bagian depan. Apakah kita cantik atau jelek, semua dipantulkan oleh cermin kaca itu apa adanya, tanpa ditambah-tambah. Maka dikatakan dalam cermin itu adalah gambar identik kita. Jadi jangan muka jelek, cermin yang dihancurkan. Karena cermin itu memantulkan apa adanya yang ada di dalam tubuh kita. Namun cermin kaca di rumah tidak mampu melihat karakter kita, baik pikiran, ucapan maupun perbuatan. Dia hanya bisa melihat fisik luar kita. Jadi tidak bisa melihat apa sih isi dari pikiran kita, ucapan kita, dan perbuatan kita. Dengan demikian, cermin kaca terbatas, hanya bisa melihat fisik kita dari luar dan tidak mampu melihat pribadi kita bagian dalamnya. Dan kemudian, apa yang dimaksud dengan cermin semesta? Cermin semesta bisa memantulkan apapun yang telah kita lakukan, yaitu pikiran atau perbuatan pikiran, ucapan, dan tindakan. Jadi fungsi dari cermin semesta adalah ketika kita berbuat secara pikiran dan ucapan maupun perbuatan, baik perbuatan itu baik maupun perbuatan itu buruk, ketika kita berbuat dan energinya itu menyebar, tugas dari cermin semesta adalah dia memproses dan mengembalikan kepada kita. Jadi kalau kita berbuat baik atau buruk, dan kita lihat kehidupan kita sekarang ini, apakah ada kemajuan ataupun tidak, kita bisa bercermin dari perbuatan kita. Perbuatan kita kalau baik, akan dipantulkan lagi oleh semesta dalam keadaan baik. Maka kehidupan kita akan jauh lebih baik. Ketika perbuatan kita buruk, energinya itu akan menyebar ke semesta dan diproses dan dikembalikan kepada kita, maka kehidupan kita akan semakin menurun, merosot, ataupun kita akan selalu menderita. Maka dari itu, setiap perbuatan kita, baik pikiran, ucapan, dan perbuatan, kita selalu bercermin kepada cermin semesta. Cermin semesta itu juga memantulkan apa adanya. Tidak mungkin perbuatan baik dipantulkan menjadi jelek, atau sebaliknya suatu perbuatan yang jelek dipantulkan menjadi baik. Yang baik akan dipantulkan baik, yang jelek akan dipantulkan jelek. Jadi dipantulkan apa adanya. Dan semesta itu sifatnya adil dan tidak dibuat-buat. Dan itu sangat bijaksana, apapun yang kita perbuat, baik atau buruk, dia akan kembalikan seperti itu pula. Jadi tidak dibuat sebaliknya, misalnya baik menjadi jelek atau jelek menjadi baik. Itu tidak akan terjadi. Makanya setiap kehidupan kita, apapun permasalahannya, baik atau buruk, kita harus melihat dalam cermin semesta. Jika kehidupan sehari-hari kita selalu bahagia, berarti apa yang telah kita perbuat dan dipantulkan berbentuk kebahagiaan buat diri kita. Sedangkan kalau kita selalu menderita, selalu banyak masalah, berarti perbuatan kita dipantulkan atau perbuatan kita jelek atau tidak baik, sehingga semesta memantulkan ke kita berupa penderitaan. Ini yang kita alami sebagai manusia. Jangan kita menyalahkan Tuhan. Jangan kita menyalahkan orang lain. Jangan pula kita menyalahkan alam. Karena semua itu adalah kesalahan dari kita, bukan yang lain.
Maka dari itu, cermin semesta itu adalah cara kita untuk introspek diri kita. Apakah kita sudah berbuat baik atau belum? Standar dari perbuatan baik itu adalah apabila kita lakukan secara berulang-ulang, baik melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan, maka kebahagiaan itu akan selalu hadir di dalam kehidupan kita. Sebaliknya, apabila kita selalu berbuat kejahatan atau segala sesuatu yang negatif, maka penderitaan itu akan selalu hadir dalam kehidupan kita. Kemudian, dalam perbuatan itu, selain kita berbahagia, kita juga membahagiakan orang lain dan bermanfaat buat diri kita dan orang lain. Itu adalah standar dari perbuatan baik. Maka dari itu, di dalam keluarga, kita selalu mendorong anak-anak kita untuk berbuat baik. Tujuannya supaya ke depan, apapun yang mereka tanam sekarang, yang akan datang, mereka akan memetik kebahagiaan. Di dalam perbuatan itu sama saja kita menanam bibit. Contohnya bibit apel. Bibit apel yang kita semai, kelak kita akan memetik apel. Kalau kita menyemai padi, kelak kita akan memanen padi. Akhirnya menjadi beras. Kalau kita tanam durian, akhirnya yang kita petik adalah, atau yang kita panen adalah durian. Sedangkan kalau kita tanam rumput, yang kita panen adalah rumput. Tidak mungkin seseorang yang tanam rumput menghasilkan padi, atau seseorang yang menanam padi menghasilkan rumput. Itu tidak mungkin. Maka dari itu, dalam kehidupan ini kita harus berbuat yang bermanfaat, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Teruslah berbuat untuk kebahagiaan dan kesejahteraan orang lain. Dengan berbuat untuk kebaikan dan kesejahteraan orang lain, secara otomatis kita telah berbuat atau menimbul kebajikan-kebajikan yang kelak akan terus mendatangkan kebahagiaan dalam kehidupan kita maupun kesejahteraan kita dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, apabila kita mau melihat fisik kita, bercerminlah pada cermin kaca di rumah. Jika kita ingin bercermin pada perbuatan kita, bercerminlah kepada cermin semesta. Karena apapun yang kita buat atau apapun yang kita perbuat dalam kehidupan ini atau dalam kehidupan sehari-hari, kita akan tahu setelah pantulan itu kembali kepada kita. Apakah itu kebahagiaan ataupun penderitaan. Kalau kebahagiaan lebih banyak atau hidup kita dipenuhi dengan kebahagiaan secara kontinu, maka bersyukurlah bahwa di dalam hidup ini kita sudah banyak menimbun sesuatu yang bermanfaat buat diri sendiri dan orang lain. Sebaliknya, apabila dalam hidup kita ini selalu hadir penderitaan, maka kita harus bisa mengkoreksi diri kita untuk merubah sesegera mungkin agar hidup kita tidak semakin lama semakin terpuruk. Dengan menyadari akan hal itu, maka kita akan berubah secara cepat untuk melakukan kebajikan-kebajikan yang bermanfaat. Jadi, jangan berpikir bahwa perbuatan jahat, walaupun sedikit, tidak akan mempengaruhi kita. Kalau kita katakan kotoran, walaupun sedikit, tetap bau. Begitu juga dengan kejahatan. Walaupun kejahatan itu sedikit, itu juga akan mempengaruhi terhadap kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang berbahagia, kalau kita mau mengambil satu contoh, bagaimana cara kerja sederhana dari cermin semesta. Kalau Bapak Ibu misalnya pergi ke sebuah kolam yang cukup lebar, coba ambillah sebuah batu. Lemparlah ke tengah kolam tersebut. Ketika batu itu jatuh ke air, akan menimbulkan gelombang. Gelombang itu terus merambat sampai ke tepi. Sampai di tepi itu dipantulkan kembali di mana batu itu dilemparkan. Begitulah kira-kira cara kerja dari cermin semesta. Jadi tugasnya adalah proses dan memantulkan apa yang telah kita lakukan. Jadi semesta itu atau cermin semesta itu adil, tidak pernah diskriminasi, tidak pernah melihat status orang. Siapapun orangnya, pantulannya tetap sama. Karena yang dipantulkan itu adalah perbuatan, baik atau buruk. Kalau baik pantulannya kebahagiaan, kalau buruk pantulannya adalah penderitaan. Ini harus kita pahami. Maka dalam kehidupan ini, janganlah kita menyalahkan orang lain
karena kita menderita, karena kebencian, keserakahan, dan kebodohan dari kita menyalahkan orang lain. Tapi sebenarnya semua itu adalah kesalahan dari diri kita sendiri. Kita lah yang berbuat, kita lah yang harus bertanggung jawab. Ini yang biasa kita sebut sebagai tabur tuai. Dalam kehidupan ini, seorang manusia atau kita ingin berubah dari tidak baik menjadi baik, itu semua memungkinkan. Tergantung kesadaran kita apakah kita mau berubah atau tidak. Jika kita mau berubah menjadi lebih baik, berarti kita harus banyak menanam kebajikan. Karena perbuatan baik itu merupakan sumber dari kebahagiaan kita. Sedangkan perbuatan jelek atau tidak baik merupakan sumber dari penderitaan dalam kehidupan kita. Maka dari itu, taburkanlah benih-benih kebajikan tersebut, karena suatu saat kita pula yang akan menuainya. Begitu juga kalau kita menabur hal yang negatif, kelak cepat atau lambat kita juga akan memanennya. Sekarang dalam kehidupan ini kita boleh memilih ingin memanen yang baik atau yang buruk. Semua bergantung kepada diri kita sendiri. Tidak ada kesalahan siapapun selain diri kita, karena kita yang berbuat. Jangan kita yang berbuat, tetapi kita mengkambing hitamkan yang lain. Sebenarnya semua itu adalah murni kesalahan kita. Berbahagialah mereka yang telah banyak berbuat baik. Semoga dengan perbuatan baik ini, kehidupan saudara-saudari akan jauh lebih baik. Dengan demikian, hidup akan lebih baik, lebih sejahtera, dan menjadi sumber inspirasi buat orang lain. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudari yang berbahagia, belajar secara berkesinambungan untuk menjadi lebih bijaksana. Terima kasih.